Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membawakan cerita yang berjudul Kota Mayit Saranjana. Selamat mendengarkan. Kota Mayit Saranjana. Ibu, aku datang, Ibu. Sebentar lagi. Tunggu aku, Ibu. Suara langkah kaki semakin mendekat. Pintu terbuka lebar. Lisa membuka selimut garis kecil yang mengigau itu dengan terburu-buru. Sansa. Lisa mencoba membangunkan Sansa dari mimpinya. Sansa kaget dan terbangun dengan posisi duduk. Matanya melotot dan tangannya mencoba menggapai-gapai kertas dan pensil yang ada di samping ranjangnya. Tangan Sansa mencoret-coret kertas itu, membentuk sebuah gambar dan tulisan. Kemudian dengan secepat kilat matanya kembali normal. Lisa memeluk Sansa. Mimpi buruk, sayang. Lisa mengelus-ngelus rambut Sansa yang masih ketakutan. Sansa menangis lirih sambil memeluk erat Lisa. Ibu, Tante, Ibu masih hidup. Sansa berbisik lirih. Lisa mencium kening Sansa. Shh, get back to sleep ya sayang. It's just a dream. Lisa mencoba menenangkan Sansa. Setelah Sansa mulai tenang dan terlelap kembali, Lisa mengambil kertas yang dicoret-coret oleh Sansa ketika ia mengigau tadi. Air mata jatuh dari sudut matanya ketika ia melihat apa yang telah ditulis oleh Sansa. Keesokan harinya, suara telepon berbunyi. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Rudi. Ini aku, Lisa. Bisa ketemu nggak? Oh, bisa, Lis. Kenapa? Sansa sakit. Apa dia minta pulang hari ini? Oh, enggak, Mas. Ini hal lain. Oke. Baiklah. Akhirnya Rudi dan Lisa bertemu di sebuah kafe. Lisa seperti sangat gelisah ketika ia akan mengutarakan masalahnya kepada Rudi, ayah Sansa, sekaligus kakak iparnya. Semenjak kematian Laras, kakak satu-satunya yang ia miliki, ia seperti kehilangan separuh jiwanya. Semenjak itu, ia yang merawat Sansa, anak satu-satunya dari Laras dan Rudi. Sudah 7 tahun sejak kematian Laras. Rudi pun belum menikah lagi, dan dia jarang di rumah karena urusan pekerjaan, sehingga Sansa lebih dekat kepada Lisa. Tragedi tewasnya Laras sangat sulit untuk dilupakan. Tepat 7 tahun silam, kapal feri yang mereka tumpangi mengalami kecelakaan saat akan menyeberang ke kota masa kecil Laras dan Lisa, kota Saranjana. Hingga saat ini, tubuh Laras belum diketemukan. Trauma menyeruak di benak Sansa tentunya, karena dia bersama ibunya saat tragedi itu terjadi. Lisa menyodorkan secari kertas kepada Rudi. Kertas itu menggambarkan sebuah kota yang indah dengan gedung yang menjulang tinggi. Meski gambarnya acak-acakan, Rudi bisa membaca jelas tulisan yang tertulis di situ. Tulisan itu adalah, "Kembalilah ke Saranjana." Sesaat kemudian, Lisa mengeluarkan beberapa cari kertas dari tasnya. Rudi bingung dengan apa yang baru saja ia dapatkan. "Apakah ini?" Rudi bertanya. "Ya," jawab Lisa singkat. "Tidak mungkin." Rudi menolak kenyataan yang ada di hadapannya. "Ayolah Mas Rudi, buka mata hatimu. Semuanya sudah jelas bahwa apa yang dikatakan dukun itu benar." Lisa memohon. "Mana mungkin Laras melakukan ini?" Jelas Rudi tak percaya. "Mas, ini sudah di luar nalar. Setiap hari Sansa bermimpi hal yang sama selama 3 bulan ini. Aku semakin yakin bahwa Laras masih hidup, Mas. Dukun itu berkata jujur, Mas. Laras ada di Saranjana." "Cukup, Lisa."
Rudy menghentikan halusinasi Lisa. Cukup. Semuanya hanya mimpi, dan itu sudah 7 tahun silam. Kenapa baru sekarang? Rudy menyela. Mungkin memang sekarang waktunya, Mas. Sela Lisa. Rudy menggeleng. Ia tidak percaya tentang cerita dukun itu. Ia tidak percaya dengan cerita dukun yang sempat mereka temui 7 hari setelah hilangnya Laras di Laut Saranjana. Dukun itu berkata bahwa Laras masih hidup. Laras masih berkeliaran di kota Saranjana. Namun ini sudah lewat 7 tahun setelah kejadian itu, dan Laras tidak pernah ditemukan ataupun kembali ke rumah. Lisa terlihat kesal dengan reaksi Rudy yang tidak mengiyakan pendapatnya. Rudy menatap Lisa. Dia bisa melihat pancaran harapan di mata Lisa. Hal yang paling ia takutkan adalah bahwa Lisa adalah wanita yang akan melakukan apa saja demi Laras. Aku tahu apa yang ada di benakmu. Jangan sekali-kali kau ajak Sansa ke kota terkutuk itu, kata Rudy marah. Lisa mengambil tas dan kunci mobilnya. Ia meninggalkan Rudy begitu saja. Rudy mengejar Lisa hingga ke parkiran. Please Lisa, rengek Rudy. Jangan ke sana, tegasnya. Iya mas, timpal Lisa. Lisa berpamitan kepada Rudy. Di perjalanan pulang, Lisa semakin menggebu. Ia merasa tidak diperdulikan oleh Rudy. Semuanya semakin nyata tentang mimpi-mimpi Sansa yang selalu sama setiap harinya. Ia yakin bahwa itu adalah sebuah pertanda bahwa Laras masih hidup. Ia menyampaikan pesan pertolongan lewat mimpi Sansa. Ia harus menolong Laras. Malam itu Lisa berkemas. Ia tak tahu pasti apa yang akan ia lakukan ketika sudah sampai di kota masa kecilnya dengan Laras, yaitu kota Saranjana. Ia akan membawa serta Sansa. Hitung-hitung mereka akan berwisata ke kota Saranjana. Tanpa banyak bertanya, Sansa ikut dengan Laras. Malam itu juga mereka berangkat ke kota Saranjana tanpa sepengetahuan Rudy. Dalam perjalanan ke kota Saranjana, Lisa merasa ada hal aneh yang ia alami. Saat ia masuk ke kapal feri yang ia tumpangi, ia tidak menjumpai kendaraan lain. Hanya mobilnya saja yang terparkir di sana. Ia bertanya kepada petugas yang berjaga. Namun, petugas itu menjawab bahwa penumpang memang sedang sepi. Ia memeluk Sansa, takut jika Sansa trauma dengan kejadian 7 tahun silam. Namun ternyata Sansa biasa saja. Syukur, kata Lisa dalam hati. Perjalanan dalam kapal feri ini cukup singkat. Tak berselang lama, mereka telah memasuki kota Saranjana. Kabut tebal menyelimuti dermaga. Mobil Lisa meluncur ke arah kota. Saat itu sudah pukul 11 malam. Tapi anehnya, Lisa sama sekali tidak menemui satu orang pun yang lalu lalang di jalanan kota yang seharusnya masih ramai. Suasana kota Saranjana kali ini sangat berbeda dengan harapan Lisa. Alih-alih gemerlap dan penuh dengan lampu-lampu perkotaan, malah seperti remang-remang, redup tanpa cahaya. Toko dan ruko terlihat lusuh dan tak terawat. Salah satu lampu-lampu di supermarket berkedip-kedip. Semuanya tutup tak terkecuali. Lisa masih belum percaya dengan apa yang ia lihat. Apakah benar ini adalah kota Saranjana? Mana mungkin sepi seperti ini. Lisa memarkir mobilnya tepat di sebuah hotel yang menurutnya agak tidak terurus. Ia membuka mobilnya, kemudian Sansa keluar dari mobil. Lisa berjalan ke arah lobi yang terbuka. Tidak ada siapapun di situ. Lampu lobi itu tiba-tiba berkedip-kedip. Assalamualaikum. Halo? Saya ingin check-in, teriaknya. Tidak ada yang menjawab. Lisa mencoba mencari tahu ke meja resepsionis. Meja itu lusuh seperti tidak pernah dibersihkan. Ia membuka buku tamu. Ia kaget setengah mati ketika ia membaca buku itu tertulis 5 Januari 1996. Ia melemparkan buku itu.
Tidak mungkin, seru Lisa. Ia baru menyadari bahwa ia terjebak di dimensi lain. Ia baru teringat Sansa. Ia menoleh keluar dan tidak mendapati Sansa ada di sana. Ia melihat ke dalam mobilnya. Sansa menghilang. "Sansa!" teriak Lisa. Rasa takut memenuhi dirinya. Ia telah kehilangan Sansa, dan ia telah terjebak di suatu tempat yang jauh dari kehidupan manusia. Lisa berlari di sekeliling hotel, berharap menemukan Lisa di sana, tapi gagal. Seharusnya ia tidak ke tempat ini. Seharusnya ia mendengar nasihat Rudy. Mimpi Sansa ternyata membawa mereka ke dimensi lain. Ia kembali ke dalam mobilnya. Dengan tangan gemetar, ia mencari handphonenya. Ia memanggil Rudy, meminta bantuan. Namun beberapa kali panggilannya tidak bisa tersambung. Lisa terdiam. Ia menangis dan bingung apa yang akan ia lakukan. Lisa mendengar suara kaca mobilnya diketuk oleh seseorang. Ia menoleh ke belakang. Ia melihat ada seseorang berada di belakang mobilnya. "Syukurlah," katanya dalam hati. Ia membuka pintu mobilnya dan menuju ke belakang mobil. Betapa terkejutnya dia dengan apa yang ia lihat. Sesosok pocong tinggi besar berdiri di situ. Pocong itu membentur-benturkan kepalanya ke mobil belakang Lisa. Bau busuk menyeruak. Lisa gemetaran. Ia tidak bergeming sedikit pun dari tempatnya berdiri. Pocong itu tidak menyadari kehadiran Lisa. Pelan-pelan, Lisa berjalan mundur menjauhi pocong itu. Tiba-tiba ada suara keras yang terjatuh dari atas. Lisa memperhatikan sekelilingnya. Beberapa pocong menggeliat, kemudian berdiri tegap di sekitar Lisa. Pocong-pocong itu bermata merah menyala. Lisa sudah pasrah dengan semuanya. Ia menyesali hal ini. Kenapa ia membawa Sansa ke tempat terkutuk ini demi mencari seseorang yang sudah mati? Pocong-pocong berbau busuk itu mulai menyerbu Lisa. Lisa berdoa dalam hatinya. Tubuhnya lemas. Ia bersujud. Suara derap langkah menuju ke arah Lisa. Sebelum pocong-pocong itu menyergapnya, tangannya ditarik oleh seseorang menjauh dari pocong haus darah itu. Ia berlari cepat bersama seseorang yang sepertinya familiar. Rambutnya berwarna emas keperakan. Tubuhnya tinggi dan ramping. "Laras!" seru Lisa berkaca-kaca. "Shh, kita harus segera menjauh, Lisa. Tidak ada waktu," seru Laras sambil terus berlari. Akhirnya, mereka sampai di dalam suatu gedung. Mereka terengah-engah, memandang satu sama lain, kemudian saling berpelukan. "Sudah kuduga kau masih hidup," kata Lisa. "Bagaimana kau bisa masuk ke sini, Lisa? Kau tak seharusnya ada di sini," seru Laras sangat heran dan kaget. Sansa bermimpi kau masih hidup di Saranjana." Laras berdiri, seakan marah dan geram. "Mereka berhasil mengundang Sansa ke sini," katanya. "Di mana Sansa?" seru Laras. Lisa masih bingung dengan perkataan Laras. "Siapa mereka, Laras? Jadi, kau sudah tahu bahwa kami akan mencarimu?" Laras menggenggam tangan Lisa. Ia menangis. "Lisa, tak seharusnya aku melakukan hal terkutuk itu. Aku tak berpikir panjang waktu itu. Bahkan Mas Rudy tak tahu apa-apa tentang hal ini," kata Laras. Lisa masih bingung. Aku tak paham maksudmu apa, Laras." Laras masih menangis. "Iya, aku telah mengikat perjanjian terkutuk dengan setan. Sekarang aku harus membayar lunas semua hutang terkutuk ini." Lisa masih belum bisa mencerna kata-kata Laras. "Baiklah, biarkan aku membantumu, Laras. Ayo, kita selesaikan bersama-sama apa yang telah kau mulai." "Kau tidak ada kaitannya dengan semua ini, Lisa," kata Laras.
Lalu, Lisa masih bingung. Sansa yang mereka incar. Aku begitu terobsesi dengan seorang anak. Aku tidak mau Mas Rudy kecewa karena aku mandul. Laras terisak. Jadi, kau meminta kepada iblis untuk melahirkan Sansa? Tanya Lisa. Laras mengangguk dengan pasrah sambil tetap terisak. Mereka meminta Sansa 7 tahun silam, tapi aku mengorbankan diriku untuk menggantikannya. Tapi mereka tetap tidak puas. Mereka menawanku di sini dan tetap memburu Sansa. Sansa dalam bahaya, Laras. Ayo kita selamatkan Sansa terlebih dahulu. Semua bisa kita bicarakan nanti. Lisa memeluk kakaknya dengan penuh haru. Pocong-pocong haus darah itu tahu persembunyian mereka. Pocong-pocong itu membentur-benturkan kepalanya ke pintu. Laras dan Lisa berlari ke arah belakang gedung. Mereka berhasil membuka pintu belakang gedung itu. Suasana gelap dan dingin menyeruak. Lisa tak pernah menyangka ia bisa memasuki portal dimensi lain, dan akhirnya ia menemukan Laras, meski ia harus kehilangan Sansa yang belum ketemu. Ikuti aku. Aku tahu di mana mereka membawa Sansa, seru Laras. Mereka berdua terus berlari menuju tempat yang dikatakan oleh Laras. Tempat itu tak jauh dari gedung tadi. Laras berhasil mendobrak pintu bangunan tua itu. Di dalamnya terdapat banyak sekali lilin yang menyala. Lilin itu membentuk 5 lapis lingkaran yang di tengahnya tergeletak Sansa yang tidak sadarkan diri. Pocong-pocong haus darah berjejer di depan sambil menggumamkan sesuatu yang aneh. Ada 2 makhluk aneh yang berjalan merangkak di samping pocong-pocong itu. Makhluk itu tidak berwajah. Rambutnya putih panjang terurai ke lantai. Samar-samar terdengar bunyi lonceng yang menderu. Sesosok wanita tanpa rupa melayang membawa lonceng dan pisau. Sosok wanita ini berambut hitam panjang. Bajunya serba putih lusuh. Ia mempunyai 2 tanduk. Jangan sentuh anakku, seru Laras. Sosok itu berhenti. Pocong-pocong yang bergumam aneh itu juga berhenti. Sunyi. Setan-setan itu mengawasi Laras dan Lisa. Lisa, selamatkan Sansa. Bawa dia kembali. Aku akan mengatasi setan-setan itu, seru Laras. Laras mengeluarkan bungkusan hitam yang ia bawa dalam sakunya. Di dalam bungkusan itu terdapat benda seperti beras berwarna hitam. Laras melemparkan benda itu tepat ke tubuh makhluk itu. Makhluk itu mundur beberapa langkah. Seketika, pocong-pocong itu mulai membaca mantra lagi. Cepat, seru Laras. Lisa dengan cepat berlari menerjang lilin-lilin itu. Ia tak peduli dengan panas api lilin itu. Ia mengangkat tubuh Sansa, mencoba membangunkannya. Sansa membuka matanya. Ia sadar, mereka berdua berdiri melangkah. Makhluk itu kewalahan dengan benda yang dilempari Laras. Dengan sigap, Laras berhasil mengikuti langkah Sansa dan Lisa. Makhluk-makhluk itu bergumam semakin keras. Bunyi lonceng itu semakin menderu. Mereka bertiga berlari menuju mobil Lisa yang terparkir di depan hotel. Akhirnya, mereka berhasil masuk ke dalam mobil. Lisa segera menyalakan mobilnya dan menjauh dari tempat itu. Tanpa kata-kata, mereka menyusuri jalan menuju dermaga. Anehnya, pagi mulai menjelang di dermaga itu, dan banyak sekali orang. Dalam hati, ia bersyukur mereka bisa selamat dari pusaran dimensi lain. Perlahan, kapal menyeberangi lautan. Mobil terus bergerak menuju rumah Rudy. Lisa ingin memberitahu bahwa selama ini apa yang ia katakan semuanya nyata. Mobil berhenti tepat di depan rumah Rudy. Mereka bertiga keluar dari mobil. Rudy membuka pintu rumahnya. Dengan tergesa, ia menghampiri mereka. Ya Tuhan, kalian menghilang selama 1 minggu. Dari mana saja kalian? Rudy memeluk Sansa dan Lisa. Mas, aku menemukan Laras, bisik Lisa. Ia menengok ke belakang. Tidak ada siapapun di sana. Sansa, kau tahu kemana ibumu? Ia baru saja di sini tadi.
tunjuk Lisa ke arah pintu mobilnya. Sansa terlihat kebingungan. "Apa yang kau bicarakan, Lisa?" Rudy terlihat celingukan dan bingung. Lisa memandang Sansa, berharap ia akan mengangguk. Namun, Sansa menggeleng. Ia juga ikut bingung dengan perkataan Lisa tentang Laras. "Sansa bingung, Tante. Gak ada ibu, Tante. Hanya kita berdua," tegas Sansa. Lisa ambruk. Tubuhnya lemas. Ternyata hanya dia yang bisa merasakan kehadiran Laras. Lisa menangis sejadi-jadinya. Laras masih tertawan di kota mayit Saranjana, menggantikan Sansa sebagai tumbal perjanjiannya dengan setan. Tamat.